Raja Pedang, Jilid 3, Episode 7, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Bukan, dia sumoiku, dan anakku. Tiba-tiba muncul Kwa Hong berlari-lari. Anak ini gembira sekali nampaknya. Aku anaknya, orang aneh, kau jempol sekali. Kwa Hong memandang kagum dan mengacungkan jempol tangannya ke atas. Hanya dengan memutar tangan kiri dan menggertak sudah bisa mengusir anjing-anjing itu. Jempol. Ia lalu meniru-niru gerakan tangan kiri Koai Atong tadi yang diputar-putar dan dipakai mendorong-dorong. Ha, 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 ha. Koai Atong tertawa terpingkal-pingkal, kau pintar menari, ya. Bagus, ya. Ia pun lalu menari-nari dan memutar-mutar tangannya sambil melirik-lirik dan tersenyum-senyum hingga seperti seorang yang sedang pandai melagak dan manja. Tentu saja ini hanya sikapnya dan melihat keadaannya dia lebih pantas disebut orang gila yang segila-gilanya. Melihat orang itu menari-nari lucu, Kwa Hong tertawa mengikik sambil menutupi mulutnya. Xian Hua dan Kwa Tin Siong tidak berani tertawa karena mereka maklum akan kelihayan dan keanehan orang Kang Ou ini. Koai Atong juga berhenti menari. Orang aneh, kau benar-benar hebat. Kau telah menolong bibiku dan ayahku. Terima kasih, ya, kata Kwa Hong. Aku tidak senang kepada mereka, kata Koai Atong merengut. Mereka itu anjing-anjing Mongol. Koai Eng Hiong, bantah Kwa Tin Siong. Mereka itu adalah orang Pek Lian Pai, apa betul penjilat Mongol? Tak peduli Pek Lian Pai atau Hek Lian Pai, penjilat-penjilat Mongol aku tak suka. Koai Atong, kau betul. Kwa Hong berseru girang. Aku pun tidak suka kepada mereka. Koai Atong kelihatan girang sekali, seperti seorang anak-anak yang bertemu dengan kawan baik. Bagus, kita cocok. Mari ikut aku pergi main-main. Aku banyak mengenal tempat yang bagus-bagus. Koai Atong menyambar tangan Kwa Hong dan sebelum Kwa Tin Siong dan Xian Hua sempat mencegah, orang aneh itu sudah berlari cepat sekali dengan langkah-langkah yang lebar sambil menggandeng Kwa Hong. Koai Eng Hiong, tunggu. Jangan bawa pergi anakku. Kwa Tin Siong berseru sambil mengejar. Juga Xian Hua ikut mengejar, akan tetapi karena paha Kwa Tin Siong sudah terluka sedangkan lutut Xian Hua masih membengkak, keduanya tak dapat berlari cepat dan sebentar saja sudah tidak kelihatan lagi bayangan orang tinggi besar itu bersama Kwa Hong. Celaka, Kwa Tin Siong membanting-banting kakinya dan nampak berduka sekali. Jangan berduka, Tewa Uheng. Biarpun amat aneh, kurasa orang itu takkan mengganggu Hong Ji. Dia seperti seorang anak-anak mendapatkan teman dan mengajak Hong Ji bermain-main. Dia lihai sekali, pasti mampu menjaga Hong Ji baik-baik. Kwa Tin Siong menarik napas panjang. Aku tidak mengkhawatirkan dia mengganggu Hong Ji, juga tentang penjagaan, kiranya dia akan lebih baik daripadaku karena kepandaiannya lebih tinggi. Sudah banyak aku mendengar tentang Bantok Sim Giam Kong dan muridnya itu, Koai Atong. Siapa yang tidak ngeri mendengar nama mereka? Mereka itu benar bukan tergolong orang-orang jahat akan tetapi mereka aneh sekali dan kadang-kadang melakukan perbuatan yang tak terduga-duga. Bagaimana hatiku tidak akan khawatir? Kapan aku dapat bertemu kembali dengan anakku? Ketika mengucapkan kalimat terakhir ini, wajah Kwa Tin Siong nampak berduka sekali, membuat sumoinya terharu. Su Heng, kalau begitu, mari ku temani kau mengejarnya. Mustahil takkan tersusul, dia kan seringkali berhenti untuk bermain-main. Kalau kita membujuknya tak berhasil, kita bisa menggunakan kekerasan. Ketas menggeleng kepala. Percuma sumoi. Kita masih menderita luka. Pula agaknya Hong Ji juga senang bermain-main dengan orang itu. Buktinya ketika dibawa pergi tadi diam saja. Sudahlah biar hitung-hitung menambah pengalaman anak itu. Kita mempunyai persoalan yang amat penting sekarang. Aku merasa ragu-ragu dan kecewa sekali menyaksikan sepak terjang orang-orang Pek Lian Pai. Xian Hua yang tadi pikirannya penuh oleh keadaan Kwa Tin Siong, sekarang teringat akan urusannya sendiri. Ia mengertak gigi. Memang betul, Su Heng. Hampir saja kita sendiri pun menjadi korban keganasan Pek Lian Pai. Sudah jelas sekarang bahwa Pek Lian Pai sengaja memusuhi aku dan Su Heng, pendeknya memusuhi Hoa San Pai. Kwa Tin Siong mengangguk-angguk. Kupikir juga begitu. Tak mungkin secara kebetulan saja mereka mengganggu kau dan aku. Anehnya, mereka itu beranggota banyak sekali, mempunyai banyak mata-mata, apakah tidak tahu bahwa murid Hoa San Pai tadinya bersimpati kepada mereka dan berniat membantu? Sumoi, kita tidak boleh berlaku secara sembrono. Lebih baik kita berunding dua orang Su Hengmu, kemudian kita minta nasihat suhu. Xian Hua setuju.
Kalau begitu, mari kita kembali ke Hoasan, Suheng. Aku pun tidak betah tinggal di rumah, ingin bertemu para Suheng dan minta bantuan membalaskan sakit hatiku. Kakak beradik seperguruan itu lalu meninggalkan tempat tadi dan langsung mereka berdua melakukan perjalanan ke Hoasan. Andai kata mereka itu bukan kakak beradik seperguruan, juga tidak sedang berada dalam keadaan berduka berhubung dengan urusan masing-masing, tentu mereka akan merasa sungkan juga melakukan perjalanan berdua saja. Seorang laki-laki dan seorang gadis, biarpun yang pria sudah berusia 40 tahun sedangkan yang wanita baru 20 tahun, namun si pria cukup tampan sehingga mereka merupakan pasangan yang cocok. Tentu saja bagi mereka sendiri tidak apa-apa karena memang semenjak Xian Hua masih kecil, baru berusia 10 tahun, dia sudah menjadi adik seperguruan Kuat Tin Xiong. Mereka melakukan perjalanan cepat karena ingin segera sampai di Hoasan.